طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. Baik, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ya kitab-kitab para ulama. Dan di antara bacaan kita pada pertemuan kali ini yaitu kita melanjutkan daripada pembacaan kitab As-Sunnah dari kitab Sunan Abi Dawud ya, yaitu milik Al-Imam Sulaiman ibn As'as As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan ini masih di dalam bab takdir ya. Ini belum selesai ya, harapannya barakallahu fikum pembacaan dari kitab bab As-Sunnah ini ya dari Sunan Abi Dawud ini bisa selesai nanti ya sebelum Ramadan, sehingga nanti bisa diganti dengan pelajaran yang baru. Atau bisa juga kita lanjutkan dari ya pembacaan kitab Sunan Abi Dawud di dalam bab yang lain seperti itu ya, insyaallah taala ala man yasrahullah. Ya, yang terpenting adalah meskipun lama ya, tapi kita istiqomah di dalam belajar, dalam menyimak ya pembacaan kitab-kitab para ulama. Kemudian setelahnya kita bisa beramal berdasarkan sesuai daripada kadar kesanggupan masing-masing kita, serta mendakwahkan kepada lainnya ya, mendakwahkan kepada lainnya. Baik. Ini masih di dalam bab takdir ya, bab takdir panjang. Beliau panjang sekali menyebutkan ya dalil-dalil untuk membantah orang-orang yang menyimpang di dalam perkara takdir ya, perkara qadar. Ada Jahmiyah ya, Asy'ariyah, Mu'tazilah, ya, Qadariyah, Jabriyah, ya dan sebagainya. Ya. Maka di dalam bab takdir ini memang panjang, ya. Taib. Qala al-Imam Sulaiman ibn As'as Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali rahimahullahu taala, haddatsana Al-Qa'nabi. Haddatsana Al-Qa'nabi. Haddatsana Al-Mu'tamir atau Al-Mu'tamir Ibn Sulaiman, ya, Mu'tamir Ibn Sulaiman. An abihi dari ayahnya, An Raqabah ibni Masqalah. An Abi Ishaq, An Sa'id ibn Jubair, ya, seorang tabi'in yang masyhur. Insyaallah kita bacakan akidah beliau ya di kesempatan yang lain insyaallah taala. Akidah Sa'id ibn Jubair. Dari Sa'id ibn Jubair beliau mendengar an ibni Abbas radhiyallahu an, ya, sampai kepada Ibnu Abbas. Kemudian dari Ibnu Abbas an Ubay bin Ka'ab, ya, sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, ya, dari sahabat ke sahabat yang lainnya. Sampai kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Nabi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, Al-gulamul ladzi qatalahu al-khadiru tubi'a ay khuliqa kafiran walau 'asya la arhaqa abawaihi tughyanan wa kufran. Jadi ini adalah kabar, ya, ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah daripada Nabi Khidir, ya, atau Nabi Khadir, ya, kalau di Indonesia itu ma'rufnya apa? Barakallahu fikum,
Khidir, ya, Khidir. Dan inilah kabar yang datang dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, ya, dari As-Sunnah, dari ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Al-Qur'an sebagaimana yang diriwayatkan di dalam atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, ya, di dalam surat Al-Kahfi. Dan sikap seorang mukmin, barakallahu fikum, ketika dia mendapati khabar yang datang dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah berdasarkan derajat yang sahih, maka dia harus taslim, tasdik, ya. Inilah sifat seorang mukmin, karakteristik daripada orang-orang yang beriman. Bukan dia justru mententangkan dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, dengan akalnya, mempertentangkan dengan akalnya. Dia mengatakan lima wa kaifa, ya, bagaimana bisa begini, kenapa bisa demikian, kan seperti itu. Ini bukanlah sifat daripada orang yang beriman, ya, ini sifat orang-orang mu'ridun, ya, orang-orang kufur, ya. Ketika sampai kepadanya kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya serta ijma' para salaf, justru dia pertentangkan, ya, justru dia pertentangkan, dia cari-cari takwilnya, ya, salafiyah. Adapun orang-orang yang beriman, ya, mereka taslim, menerima juga tasdik, dan juga tasdik membenarkan, ya. Sebenarnya Allah mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, ya, apa namanya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulih, ya, summa lam yartabu, ya, summa lam yartabu, ya. Adapun orang-orang yang beriman, yang mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam keimanannya mereka, ya. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam keimanan mereka. Ya, ini sifat orang beriman, harus ditanamkan. Ya, kapan saja datang kepada antum itu khobar, ya, Al-Qur'an beserta tafsirannya para ulama kita, kemudian juga As-Sunnah Nabawiyah, ya, yang disabdakan oleh lisan Nabi SAW sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, wa huwa shadiqul masduq. Maksudnya Nabi SAW adalah orang yang benar dan juga dibenarkan. Benar dalam ucapannya dan dibenarkan dalam khabarnya beserta tindakannya, ya, serta datang dari para ijma, para ulama. Ini adalah sumber hukum, harus seorang itu dia menerima, taslim dan juga tasdik, ya, bila kaif wala bila lima au kaifa la, ya, bukan seperti itu, mempertanyakan, mempertentangkan bagaimana, kenapa begini dan seterusnya, ya. Allah musta'an. Ini adalah khabar tentang siapa tadi? Nabi Khidir ini wali, ya, min auliyaillah, yang mana sebagian para ulama atau di antara mereka itu menjadikan dalil-dalil yang ada nanti terkait Nabi Khidir ini sebagai dalil bahwasanya Khidir itu adalah nabi. Kenapa? Tindakan Nabi Khidir ini berdasarkan wahyu, ya, seperti itu. Ini ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang akan kita bacakan. Iya, yang mana Nabi Musa alaihissalam diminta untuk apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kepada Nabi Khidir, ya. Tapi bukannya justru mendapatkan pelajaran, malah justru apa? Mendapatkan hikmah dari Nabi Khidir. Ini wali min auliyaillah, ya. Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi SAW, dia mengatakan al-gulamul ladzi qatalahul Khadiru tubi'a khuliqa kafiran. Ya, ada seorang bocah yang dia itu telah dibunuh oleh siapa? Oleh Khidir. Tubi'a khuliqa, yang mana bocah tersebut disifatkan dengan karakteristik kafiron, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang kafir, ya, sudah dari kecil sudah memiliki karakteristik kekafiran. Maka kata Nabi SAW, walau Aisyah la arhaqa abawaihi tughyanan wa kufran. Kalau bocah ini dibiarkan hidup, ya, kata Nabi SAW ketika menjelaskan kisah daripada Nabi Khidir, kenapa Nabi Khidir membunuh bocah ini, kata Nabi SAW, walau Aisyah, jika bocah ini dibiarkan untuk tetap hidup, la arhaqa abawaihi tughyanan wa kufran, maka bocah ini akan apa? Mempengaruhi atau memaksa kedua orang tuanya untuk bersikap apa? Zalim dan juga kufur, tughyanan wa kufran, ya. Artinya apa? Mengajak kepada kekafiran. Ya. Apa hikmahnya di sini? Hikmahnya adalah barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hendaknya penyakit itu dipotong, dihilangkan, ya. Penyakit itu dihilangkan. Ya.
Kapan saja antum melihat ada orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran, ya, ahlus syirik wal kufur, ahlul bid'ah wad dalal, ya, walaupun dia berpakaian apa? Ilmu, ya, mengatasnamakan adab dan akhlak, ya, ini dan itu dan sebagainya, antum harus apa? Menjauhi, ya. Kenapa? Karena tabiatnya seperti itu. Keburukan mengajak kepada keburukan. Ya. Dan sebagaimana hikmah daripada kisah Nabi Khidir ini. Ya, Nabi Khidir justru membunuh apa namanya? Bocah tersebut sampai-sampai nanti dikisahkan dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwasanya Nabi Musa memiliki pertanyaan yang sangat keras dari sikap Nabi Khidir kan seperti itu. Ya. Bagaimana bisa Anda itu membunuh ya nafsan zakiyah, seorang bocah yang memiliki jiwa yang masih suci, belum ada dosa, kok dibunuh kan gitu. Tapi Nabi Khidir punya hikmah dan tindakan Nabi Khidir ini berdasarkan wahyu, ya. Makanya dikatakan oleh para ulama, Nabi Khidir ini adalah nabi, ya, seperti itu. Jadi untuk antum jauhi itu ahlul bidah, ya, ahlul bidah wad dalal, ahlus syirik wal kufur kan seperti itu. Ahlul irja wa tajahum, ya. Bukan justru dilihat, ditengok, dibaca, didengar, diperhatikan, ya. Wa min arkanil hub al-ihtimam. Dan di antara rukun-rukun kecintaan itu apa? Al-ihtimam, memperhatikan, antum perhatikan itu tumbuh kecintaan, ya. Terpukau, kagum, terlena, terpikat kepada ya ahlus syirik wal kufur. Ya. Salafiyah. Nah ini hikmahnya, ibrahnya di sini, ya, pelajaran. Karena kalau bocah tersebut dibiarkan hidup, dia akan menarik memaksa kedua orang tuanya untuk bersikap apa? Kufur, berlaku kufur, ya, seperti dia. Mana ini nggak bisa. Baik. Liqa Nabi yaitu Abdullah bin Maslamah, ya, Mu'tamir bin Sulaiman, ya, Ibn Tarkhan, wa Abu Ishaq, Amr bin Abdullah As-Sabi'i. Amr bin Abdullah As-Sabi'i, ya, sampai kepada Nabi SAW dari riwayat Abdullah bin Abbas dan juga Ubay bin Ka'ab. Abu Ishaq Abdullah bin Amr As-Sabi'i atau Amr bin Abdullah As-Sabi'i. Baik. Kemudian barakallahu fikum qala Imam Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali rahimahullahu taala haddatsana Mahmud bin Khalid haddatsana Al-Furyabi atau Al-Firyabi, boleh di dhammah, boleh di kasrah, ya. Insyaallah juga akan kita bacakan nanti kitab Al-Qadar dari Imam Al-Firyabi. Ya, boleh di dhammah ataupun di kasrah, Firyabi atau Firyabi. Sama seperti Tirmizi atau Turmuzi atau Tarmizi, seperti itu. Al-Isra'il, ya, Al-Isra'il. Dari Israel. Hadatsana Abu Ishaq, ya, Abu Ishaq tadi siapa? Amr bin Abdullah As-Sabi'i, an Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, hadatsana Ubay bin Ka'ab. Ya, sama, masih hadisnya Ubay bin Ka'ab. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, fi qoulihi, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mengatakan wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini, ya, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun bocah tersebut, maka orang tuanya itu adalah seorang mukmin, dua orang mukmin. Dalam surat Al-Kahfi ayat 80. Wa kana tubi'a yauma tubi'a kafiran, wa kana tubi'a yauma khuliqa kafiran. Ya, pada saat itu anak tersebut, ya, seorang kafir, seorang kafir. Firyabi Muhammad bin Yusuf, ya, Israel ibnu Yunus, Abu Ishaq Amr bin Abdullah As-Sabi'i. Baik. Kemudian barakallahu fikum pada selanjutnya
Qala Imam Abu Dawud Asy-Sistani al-Hambali rahimahullahu taala, hadatsana Muhammad ibn Mihran Ar-Razi. Ar-Razi ini nisbah kepada sebuah wilayah, ya, wilayah di Rai. Wilayah di Rai itu kalau kita baca semisal akidah Ar-Raziyain yang sudah kita baca alhamdulillah, itu di sana disebutkan kenapa nisbah dengan Ar-Razi, itu di wilayah Rai. Wilayah Rai itu wilayah-wilayah Turmuz, ya, Kazakhstan dan semisalnya seperti itu. Ya. Kemudian ditambah zai dan juga ya nisbah. Ar-Razi, ya. Abu Hatim Ar-Razi, kemudian Abu Zur'ah Ar-Razi, juga ini, ya, Muhammad ibn Mihran Ar-Razi. Kemudian haddatsana Sufyan ibn Uyainah. Haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Amr an Sa'id ibn Jubair qala Ibnu Abbas, ya. Ibnu Uyainah meriwayatkan dari siapa? Amr. Ini Amr siapa? Ya, nggak mungkin kalau Amr Abu Ishaq Amr bin Abdullah As-Sabi'i, nggak mungkin, ya. Tapi Amr ibn Dinar, ya, Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar, ya. Nah, ini adalah di antara keutamaan ahlul hadis, ya, di mana mereka itu, ya, mengerti betul bagaimana mentakhrij hadis itu. Seorang muslim ahlus sunnah, ya, kita ini yang nisbat kepada ahlus sunnah, ya, minimal bisa mentakhrij, membaca, ya, membaca para rawi, ya. Dan ini tidak mudah ya ikhwah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair, ya, ini tidak mudah. Berbeda di masa kita sekarang, ya. Kalau di masa kita sekarang ini, ya, antum tinggal klik semua keluar. Antum ingin cari apa? Ya, apa yang antum cari itu keluar. Tapi di masa dulu, di masa para ulama, kita para ulama salaf, ulama rabbani, ya, itu sangat sulit sekali. Sehingga mereka benar-benar menjaga, ya, menjaga, menghafal statistik data, ya, atau database kan gitu, ya. Sehingga Amr itu siapa? Kan gitu. Amr itu siapa? Amr. Diriwayatkan dari Amr, kemudian secara mudahnya kita lihat dari gurunya siapa, muridnya siapa. Ya. Amr itu siapa? Kan seperti itu. Kunyahnya, ya. Amr itu kunyahnya siapa? Ya, satu orang bisa kunyahnya mungkin sama, ya, atau satu orang dengan nama aslinya sama-sama Amr, ya. Karena yang namanya Amr itu banyak, seseorang yang bernamakan dengan nama Amr itu banyak. Ya. Ya, belum lagi tadi masing-masing kunyahnya itu, ya. Kunyahnya itu siapa? Ya, Amr bin Abdullah, ya, Abu Abdullah As-Sabi'i kan gitu. Ya. Jadi cara mudah itu melihat langsung kepada siapa guru, siapa murid, ya, berdasarkan data. Nah, ini seperti inilah contoh daripada ulama salaf kita melihat kepada muridnya Abu Ishaq As-Sabi'i siapa, ya, yaitu Amr bin Abdullah As-Sabi'i, ya. Kemudian murid daripada Amr bin Dinar itu siapa, ya. Dan soal murid dan guru itu tidak seringkas penalaran kita, ya, murid dan guru tidak seperti itu, ya. Jadi lebih luas, ya, lebih luas. Belum lagi dilihat secara tahunnya, ya, tahun berapa dia belajar kepada gurunya, berapa kali sudah berjumpa dengan gurunya, ya, apakah beda kota ataupun beda negeri atau wilayah, ya. Kemudian apa yang sudah diriwayatkan dari gurunya, kan seperti itu. Bahkan si muridnya juga dilihat, ya, siapa kawan-kawannya, ya, sangat detail sekali, iya, iya. Jadi jangan jangan harap pada saat itu seorang itu bisa untuk apa? Memalsukan, ya, sanad apalagi hadis, ya. Sanad apalagi hadis seperti itu. Ya bisa, susah. Ya, ketat soalnya. Ya. Jadi nggak bisa. Apalagi sampai kepada apa? Orang-orang awam itu, ya, ikut menulis-nulis tentang agama, nulis-nulis agama, ya, merekam-rekam bahasan agama, ya, sembarang diskusi-diskusi agama. Ya. Makanya zaman dulu itu biarpun sesat dan kufur, ya, biarpun orang itu sesat dan kufur, minimalnya mereka ahli ilmu, ya. Antum lihat gembong-gembong kekafiran, ahli ilmu semua, ya. Di masa sekarang wallahu musta'an wahai tuklan, sudah ahli syirik wal kufur datang dari kalangan ahlul ilm, ya. Orang awamnya juga ikut-ikutan. Iya. Orang awamnya juga ikut-ikutan. Iya. Wallahu musta'an.
Ya. Jadi ini, ya. Jadi Amr di sini adalah Amr bin Dinar dari Sa'id bin Jubair. Mereka dari Sa'id bin Jubair qala Ibnu Abbas, haddatsani Ubay bin Ka'ab, sama hadis Ubay bin Ka'ab. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Nabi SAW dia bersabda, absara al-Khadiru, ya. Nabi Khidir ini beliau melihat gulaman yal'abu ma'as sibyan, ya. Bocah tersebut tengah bermain dengan anak-anak kecil lainnya, ya. Maka fatanawala ra'sahu faqala'ahu, ya, subhanallah. Maka bocah ini yang lagi main dengan teman-temannya ini, dengan kawan-kawannya ini, ya, diambil kepalanya oleh Khidir, kemudian dipatahkan lehernya. Subhanallah. Ya, subhanallah. Antum melihat seperti ini bagaimana? Antum disuruh belajar, ya, sama seseorang misalnya, kan gitu. Entah itu orang tua antum atau siapa, ya. Kemudian antum belajar sana dengan fulan. Nah, ketika antum sampai bertemu dengan fulan, ternyata bukannya antum dapat pelajaran, justru antum melihat fulan tersebut lagi membunuh bocah yang enggak berdosa. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini, ya, Nabi Musa keheranan bukan luar biasa, ya. Nabi Musa keheranan luar biasa memberikan pertanyaan yang sangat keras. Sampai-sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi tadi, ya. Aqatalta nafsan zakiyah, kan gitu. Ya, apakah Anda ini membunuh jiwa yang enggak berdosa? Gimana ini? Ya, membunuh seorang bocah yang belum belum berdosa, belum punya dosa, kan seperti itu. Ya, dalam surat Al-Kahfi ini, ya. Ya. Sanad yang sahih. Iya, Amr bin Dinar itu Amr bin Dinar. Catatan kaki wa qauluhu ta'ala aqatalta nafsan zakiyah kadza waqa fi riwayat Abi Dawud wa waqa fi ba'di riwayah Al-Bukhari wa huma qira'atani, ya, sab'iyatani. Qala fi hujjatul qira'ah qara'a Nafi wa Ibnu Katsir wa Abu Amr. Zakiyah sama bil alif. Ya, ada yang membaca dengan alif, ada yang membaca tanpa alif, ya. Ada yang membaca zakiyah, ada yang tidak dengan alif, yaitu zakiyah. Ya. Jadi ini adalah khabar yang datang dari Rasulullah SAW dan juga dari Al-Qur'an, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dia tadi sifat daripada orang mukmin, ya, menerima khabar itu adalah dengan apa? Taslim dan juga tasdik. Taslim dan juga tasdik. Baik, kemudian qala Imam Abu Dawud hadatsana Hafs ibn Amr An-Namari hadatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj hadatsana Muhammad ibn Katsir akhbarana Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri bukan Sufyan ibn Uyainah. Al-ma'na wahid, ya, wal ikhbar fi hadis Sufyan anil A'mash, ya, anil A'mash hadatsana Zaid ibn Wahab hadatsana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah ulamanya para sahabat, ya, ulama para sahabat. Qal, dia mengatakan hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, ya. Abdullah bin Mas'ud mensifatkan dari bahwasanya Nabi SAW adalah seorang yang wa huwa as-sadiqul masduq, ya, benar dan apa namanya? Dibenarkan, ya. Seorang yang berbicara itu dengan kebenaran, ya, tidak pernah berdusta, kemudian apa? Dibenarkan. Kemudian Nabi SAW dia mengatakan, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman summa yakunu 'alaqah misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik summa yub'atsu ilaihi malak, ya, fayu'maru bi arba'i kalimat. Kata Nabi SAW, dia mengatakan, sesungguhnya, ya, penciptaan salah seorang di antara kalian itu adalah dengan dikumpulkan di dalam rahim ibunya, ya, di dalam rahim ibunya. Fi batni ummihi. Dalam berapa masa, ya, dalam berapa waktu di dalam perut ibunya?
Ini dalam bentuk nutfah ya, dalam bentuk nutfah sperma ya dikumpulkan di dalam perut ibunya, di dalam rahim, kemudian dalam waktu arba'ina yauman, 40 hari. 40 hari. Kemudian summa yakunu alaqatan misla dzalik, ya. Kemudian dari nutfah dari sperma itu berubah menjadi gumpalan darah. Ya, alaqah itu gumpalan darah. Misla dzalik selama 40 hari juga. Ya. Kemudian summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian dari gumpalan darah itu apa namanya barakallahu fikum dari sperma kemudian dari dikumpulkan di dalam perut ibunya, di dalam rahimnya, dan di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma, kemudian 40 hari setelahnya dalam bentuk gumpalan darah, kemudian 40 hari lagi dalam bentuk mudghah. Apa itu mudghah? Gumpalan daging, ya, gumpalan daging. Jadi dari bentuk sperma, kemudian gumpalan darah, kemudian gumpalan daging. Summa yub'atsu ilaihi malakun. Kemudian dikirimlah malaikat kepadanya, kepada si janin ini. Ya. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Maka ya diperintahkan kepadanya memerintahkan dengan 4 perkara, 4 hal. Ya. Apa itu 4 hal? Fayaktubu rizqahu wa ajalahu wa amalahu. Ya, maka dituliskan bagi janin ini, bagi bayi ini yang sudah menjadi gumpalan daging ini, dituliskan kepadanya rizkinya, kemudian ajalnya, kemudian amalnya, ya. Rizkinya, ajalnya, kemudian amalnya. Amalannya apakah dia baik atau buruk, ya. Summa yaktubu, kemudian dituliskan untuknya syaqiyun au sa'idun, ya. Ini sudah kita baca juga hadisnya, apakah orang itu dia termasuk ahlus sa'adah ataupun ahlus syiqwah, ya. Orang yang berbahagia ataupun orang yang sengsara. Ya, maka dituliskan baginya syaqiyun au sa'idun, bahagia atau sengsara, surga atau neraka, kan seperti itu. Ya. Kemudian summa yanfukhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan kepada bayi tersebut ya ar-ruh, ya, ruh untuk menghidupkan jasad tersebut, ya. Jasad tanpa ruh itu tidak hidup. Maka ditiupkan ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ditiupkan ke dalam jasad tersebut ruh, nyawa. Seperti itu. Dan ini menghasilkan apa? Fikih ya. Di tengah-tengah para ulama, itu menjadi fikih, bahasan fikih. Maka bagaimana apabila pertanyaan ya, apabila janin itu atau bayi itu dalam kondisi belum sampai 120 hari kemudian wafat, ya, meninggal atau bahasa lainnya apa? Keguguran, nasallallahu alaihi ya, keguguran, nasallallahu alaihi. Maka para ulama mengatakan ini tidak dikatakan nifas, ya, yang memiliki bayi tersebut yang hamil tidak dikatakan nifas ketika keguguran. Serta tidak apa? Janin tersebut atau bayi tersebut tidak eh, di apa namanya? Diurusi secara jenazah seperti itu ya. Karena belum terdapat ruh seperti itu. Ya, yang gugur itu belum terdapat ruh. Jadi tidak seperti layaknya jenazah dan juga tidak ada nifas bagi ibu hamil tadi. Tapi berbeda ketika dia sudah 120 hari, ya, sudah ditiupkan ruhnya seperti itu. Maka ada nifas dan juga ya mayatnya itu akan diurus seperti apa? Jenazah pada umumnya. Jenazah orang-orang yang beriman. Ya, ini fikihnya seperti itu. Ya, maka sumayanfukhu fihi ruh, ya, ditiupkan kepadanya ruh, ya. Ini penting untuk kita mengetahui, semakin yakin semakin kokoh, ya. Apalagi ini yang disampaikan dari hadis Nabi SAW, ya. Kemudian fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira au qidu dhira. Ya. Maka sungguh salah seorang di antara kalian itu kelak akan beramal dengan amalan ahli surga fi zahir, ya, berdasarkan zahir misalnya kan gitu. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira au qidu dhira. Sampai benar-benar ya tidak ada padanya itu antara jarak antara dirinya dan surga kecuali zero, satu jengkal. Ya, satu jengkal. Kemudian fayasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi ya biqadrillah takdir lebih mendahului
dirinya, ya. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, ya, maka kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Nasallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Ya, ini penting untuk kita memperhatikan setiap amalan kita, niat kita, apakah sudah lillah, apakah kita sudah seorang muslim, ya. Itu penting, ya, mengislah diri, mentaghyir, tadarru, ya, bermuhasabah. Kemudian juga merasa apa? Muraqabah, taqarrub kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kan seperti itu. Ya. Jangan sampai kita beramal dengan amalan ahli surga tapi secara zahir, ya, secara zahir saja ternyata kita apa? Munafik, atau bahkan kita menyimpan kekufuran, atau bahkan kita bukan seorang muslim padahal kita sudah beramal dengan semaksimal mungkin, kan gitu. Sedekah, kita infak, ya, berjihad, kemudian apa? Haji, umroh, ya, dan sebagainya, memberi makan fakir miskin, berbakti kepada orang tua, ya, birrul walidain, menyambung tali silaturahim, ya. Bahkan hanya sekedar senyuman, kan gitu. Tapi ternyata semua apa? Fahabitat amalu fid dunya wal akhirah. Hapus amalannya. Nasallallahu. Sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka pada akhir kehidupannya, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Nasallallahu. Ya. Ini sebagaimana yang disebutkan, ya, di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah innahum ittakhadus syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Nasallallahu. Ya, Allah menjadikan, ya, fariqan hada wa fariqan haqqu 'alaihimud dhalalah. Ya, sebagaimana surat Al-Insan di ayat yang lain, surat yang lain, inna hadainahu sabil imma syakira imma kafura. Ya, sungguh kita menetapkan suatu jalan, ada mereka yang imma syakira beriman kepada Allah, dan ada mereka yang kufur. Dan di ayat ini juga disebutkan Allah membagi antara golongan yang telah mendapatkan hidayah taufik, huda, petunjuk, ya, nasallallahu assalamatu wal afiyah. Kemudian apa namanya? Allah menjadikan golongan yang lainnya, ya, mendapatkan kesesatan, ad-dhalalah. Kenapa? Innahum muttakhadu syayatin awliya'a min dunillah. Karena mereka mengambil syaitan-syaitan itu, ya, ahlus syirik wal kufur, ya, ahlul bid'ah wad dhalal, kekufuran, kesesatan, ya, kemusyrikan, nifak, ya, kemaksiatan kepada Allah sebagai apa? Wali, ya, maula, sebagai apa? Petunjuk jalan hidup mereka, ya. Dan yang lebih parahnya lagi apa? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira itu adalah apa? Petunjuk, ya, nasallallahu alaihi. Ya. Jadi karena mereka sesungguhnya itu mereka menjadikan syaitan-syaitan itu sebagai kawan, aulia, wali-wali, ya, kawan setia mereka, penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka taat, kan seperti itu, mentaati kekufuran, mentaati kemaksiatan, mentaati dan sebagainya, ya. Lantaran apa? Kedunguan mereka, kejahilan mereka, dan mereka berprasangka baik bahwasanya mereka tengah berada di atas jalan petunjuk, di jalan hidayah. Ya. Nasallallahu al-azim, ya, Rabbal arsyil azim bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yusabbitana wa iyyakum bil islam was sunnah minal qawli wal amal wal i'tiqad wa an yaftaha lana wa lakum abwabal ilmi wal huda. Amin Allahumma amin. Ya, semoga Allah senantiasa kokohkan kita di atas iman dan Islam, ya, berdasarkan apa? Ucapan, keyakinan, juga perbuatan. Ya. Padahal sudah sedikit lagi, ya, antara dirinya dengan surga itu zero. Tapi apa? Wa yasbiqu alihil kitab, akan tetapi takdir mendahuluinya sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Nasallallahu. Iya. Ini penting kita apa namanya? Mengintrospeksi, ya. Islah, taghyir, tadarru, ya. Insyaallah kita akan bacakan nanti di antaranya kitab-kitab mungkin apa namanya? Al-Ikhlas Sunniyah yang berkaitan dengan apa? Tazkiyatun nufus, ya. Tazkiyatun nufus, ya. Milik Ibnu Abi Dunya insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan kita, istiqomahkan kita, kuatkan jasad kita, tubuh kita untuk beramal, belajar, ya, dan selainnya. Dari amal-amal katakan lima yuhibbu wa yarda, ya. Dari apa saja Allah cintai dan Allah ridai. Ya, seperti itu. Ya.
Kemudian wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' aw qidu dira'. Sebaliknya, ada orang yang dia itu ya beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian sampai-sampai tidak lagi berjarak antara dirinya dengan neraka tersebut, ya. Kemudian dia apa? Fayasbiqu alaihi alkitab, takdir mendahuluinya, maka dia beramal fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, ya. Sehingga dia beramal dengan amalan ahli surga, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Masih ingat ya kisah tentang siapa? Salah seorang sahabat di dalam perang apa namanya itu? Allah musta'an tuklan. Ya, ketika dia meminta sepanjang hidupnya dia musyrik kafir. Tapi ketika dia masuk Islam, kemudian bertanya dengan Nabi SAW, dia meminta agar apa? Mati syahid. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan dia akan terbunuh di sini dan di sini. Menembus tenggorokannya seperti itu. Kemudian ketika dia maju berperang, belum dia menunaikan faraid ya, syariat, ahkam syara', perintah-perintah syariat, belum dia tunaikan itu, salat, zakat dia belum, ya. Kemudian dia berjihad, menceburkan diri, berjual beli dengan ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah beli dagangannya kan seperti itu. Kemudian benar kata Nabi SAW, dia tertembus di tenggorokannya, lalu kemudian dia mati syahid. Kata Nabi SAW dia di surga. Ya. Sepanjang hidupnya kemusyrikan, kekufuran. Tapi apa? Takdir mendahulunya dia masuk ke dalam Islam, kemudian apa? Dia mati di atas Islam, ya, berjihad ya, saat itu dengan amalan-amalan jihad saat itu. Ya, maka dia masuk ke dalam surga beramal dengan amalan ahli jannah. Di antara amalan ahli jannah adalah apa? Berjihad li iqamati syar'illahi azza wajalla. Ya, seperti itu. Maka dia masuk surga. Nah, ini pentingnya kita senantiasa mengoreksi diri kita, kemudian berprasangka baik dan jangan berputus asa daripada ya fala ta'asu min rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Ya, sampai-sampai mengatakan kalau kita sudah ditetapkan ya ahlus sa'adah atau ahlus syiqwah, buat apa kita beramal dan sebagainya, ataupun kita mengatakan saya ingin sekali ya beramal, beragama dengan sebagaimana yang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi buat apa kalau saya ditakdirkan sebagai ahlus syirik wal kufur kan gitu. Nah, ini tidak ya namanya bukan orang beriman, tidak apa? Menerima dengan khobar yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan dia diperintah untuk apa? Faya'malu, beramal saja. Ya, beramal itu sudah diberitahukan jalan-jalannya, ya, thariqah-thariqahnya sudah diberitahukan, kemudian dia tidak mau menempuhnya, ya. I'rad mu'rid, salah siapa? Salah dia. Maka dikatakan ada orang yang beramal dengan amalan surga, kemudian dia masuk surga ataupun masuk neraka, seperti itu. Ya. Faya'malu, kata Nabi SAW, beramal saja kalian, ya. Beramal saja. Taib. Ila huna wallahu musta'an wa hituklan. Dari pelajaran ini insyaallah mudah-mudahan dapat dipahami. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya, pada kesempatan yang lain. Naktafi bi hadzal insyaallah taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan.